Jadi, halo, Bapak Tutor dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nika Isuka Dikarini. Saya dari Prodi Sistem Informasi di UPBJJ Denpasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas satu dari praktikum mata kuliah struktur data, di mana soal-soalnya terlihat pada screen kali ini, yakni yang pertama, petunjuknya adalah untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama dengan jumlah baris. Yang kedua, yakni membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kalimat baru yang berisi kata deklarasi tipe string, tipe data string. Lalu soal yang ketiga yaitu membuat pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 7, 10, 20, dan 23. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Lalu soal yang keempat, yakni membuat pendeklarasian array dengan dua dimensi dengan nama alfabet tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, seperti pada matrik berikut. Pendeklarasian juga menggunakan bahasa pemrograman Java. Lalu selanjutnya itu membuat deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list angka yakni 26, 8, 23, 24, dan juga 16. Pendeklarasian juga menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDE, di mana di sini saya sudah membuat uh, file yang bernama praktikum struktur data, lalu dengan nama mainnya atau Java-nya itu adalah tugas satu. Di mana untuk memulai program ini, tentunya kita harus melakukan uh, import namanya itu adalah import Java, di mana itu merupakan untuk mengimpor kelas linked list, di mana untuk shortcut-nya itu yakni import Java language. Tidak lupa dengan titik koma. Dan yang selanjutnya yakni membuat uh, kelas public class, di mana public class yang saya buat ini bernama dengan tugas satu sama seperti nama dari program ini, di mana pendeklarasiannya itu public class tugas satu, dilengkapi dengan kurung perawat, lalu berisi nilainya berisi public static void main. Sesuai dengan apa yang sudah terlihat di sini. Jadi, string seperti itu. Jadi pada deklarasi ini, public class ini merupakan kelas utama tempat dari seluruh atau seluruh kode dijalankan, dan juga public static void main ini yakni metode utama atau entry point, metode utama atau entry point program Java. Selanjutnya adalah uh, selain program selanjutnya atau kode program selanjutnya ini adalah mengenai soal-soal yang tadi sudah saya bacakan.
di mana soal yang pertama yakni deklarasi variabel integer bernama jumlah baris. Deklarasi variabel integer bernama jumlah baris, di mana di sini kita akan didahului dengan soal dulu ya. Deklarasi Hmm, Jadi langkah selanjutnya adalah membuat variabel di mana tentunya di sini kan sudah diarahkan untuk integer, maka diawali dengan perintah integer dan jumlah baris. Jumlah baris, lalu di sini kita berisikan berapa jumlah baris yang akan dimasukkan. Misalnya kita masukkan dengan angka 20, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya atau soal yang selanjutnya adalah mengenai deklarasi variabel string yang bernama kalimat baru. Hmm, Nah, di sini sama seperti soal yang pertama, di mana kan sudah diarahkan bahwa string, jadi kita deklarasikan tipe data string, lalu dilengkapi dengan namanya atau kalimat baru dan deklarasi kata di dalamnya, yakni deklarasi tipe data string, seperti itu. Tidak lupa juga diisikan dengan string. Lalu selanjutnya adalah soal yang ketiga mengenai di sini kenapa berisi garis bawah ini, karena supaya tidak dijalankan atau istilahnya ini merupakan caption dari kode programnya. Eh, ini tuh artinya dia tidak akan dijalankan, itu dia akan di running. Lalu yang ketiga adalah mengenai deklarasi array dua dimensi. Sorry, deklarasi array satu dimensi, yakni 4 angka dengan nomor 4 angka dan bertipe data integer. Bertipe integer. Di mana di sini merupakan array satu dimensi dengan tipe data integer. Jadi deklarasinya yaitu integer, sorry, tanda ini menandakan array dengan nomor 4 angka dan dengan angka sebanyak 4, yakni angka 7, 10, 20, dan 23. 7,
10, 20, dan 23. Di sini kenapa angkanya 7, bukan 07, karena uh, un- untuk hal ini atau masalah ini, angka 7 ini dikarenakan awalannya 0, maka berarti oktal atau basis 8 di Java, sehingga ini dituliskan dengan angka 7 seperti itu. Lalu selanjutnya adalah soalnya, untuk soalnya adalah mengenai array 2 dimensi. Yang keempat, dasar array 2 dimensi yang bernama alfabet untuk tipe datanya string. Pada string, dimana sama seperti tadi, untuk array itu diawali dengan tipe data juga, dimana tipe data adalah string. Karena array 2 dimensi, jadi tandanya ini ada 2. Kemudian dilanjutkan dengan nama dari data tersebut, alfabet, yang dimasukkan di datanya. Itu di mana angkanya adalah P, S, sorry, N. Selanjutnya kita isikan kolom ini, enter. Kita buat matriks yang kedua atau yang selanjutnya adalah W, L, B, lalu dipisahkan kolom. Lalu yang ketiga yakni diawali dengan F, R, dan juga sorry, E. Dan di sini dilengkapi juga dengan tanda titik. Lalu soal yang terakhir, di sini ini karena matriks 3 x 3, jadi harus seperti ini. Dengan garis pertama, garis kedua, dan juga garis ketiga. Lalu soal yang terakhir, yang kelima, yakni mengenai deklarasi linked list angka yang berisi yakni angkanya 26, 8, 23, 24, dan 16. 26, 26, 8, 23, 24, 23, 24, 16. 16. Seperti itu.
Untuk Linus ini, deklarasinya tentunya diawali dengan Linus, lalu integer pada tanya, integer, lalu dengan integer versi itu dengan biasanya tulis angka dan new language seperti itu. Titik koma. Setelah itu adalah membuat list angka sesuai dengan angka yang ini, yakni 26, 28, 23, 24, dan 15. Dimana namanya kan list angka. List angka. Oke. Dan angkanya 26, 20, lalu selanjutnya sama juga list angka dot add dan angkanya yakni 8. Di sini juga sama ya, bukan 08 karena 8 sama kasusnya seperti di soal matematika tadi, dimana kalau untuk itu berbasis oktal dan harus ditulis dengan 8 saja, bukan 08. Lalu angka yang ketiga, sorry, 23, lalu angka 24, angka 16. Gitu. Jadi setelah mendeklarasikan kelima soal tadi, di sini kita juga bisa membuat untuk output atau memverifikasi output dari kelima soal ini. Di mana di sini kita sama juga menjelaskan atau captionnya untuk verifikasi. Di sini untuk surcode-nya yaitu sistem output. Sistem output dan lalu diikuti dengan sini ikuti dengan persoalan pertama yakni jumlah baris. Dan di sini untuk mengambil dari deklarasi tadi harus diisikan dengan plus nama dari variabel itu. Sama halnya dengan soal nomor 2, deklarasinya sistem output ln yakni
kedua bernama kalimat baru. Yang satu, lalu setelah itu untuk memanggil deklarasi variabel tadi dilengkapi dengan namanya. Ya, ini kalimat baru. Lalu masalah ketiga yaitu untuk deklarasi arraynya sama juga sistem dot print angka seperti itu. Lalu lalu karena di sini 4 angka atau masukkan arraynya berupa 4, jadi diperlukan perulangan. Di sini saya akan memakai for untuk deklarasi tipe datanya, lalu namanya angka, biasanya 4 angka. Itu karena pun jadi wajib berisi kurung bawah untuk perulangan di sini for in angka untuk 4 angka dan dengan range-nya yakni sistem dot print angka plus ini. Sorry, bukan angka. Tidak lupa juga dilengkapi dengan titik koma. Lalu soal yang keempat, yakni mengenang yang keempat mengenai deklarasi dari array 2 dimensi. Di sini kita menggunakan array lebih ini harus supaya dia pas array buat dimensi alfabet. Nanti juga. Lalu selanjutnya sama seperti yang soal yang keempat, di mana di sini kan karena dia harus mengeprint atau mengoutkan banyak, jadi kita di sini harus memberikan perilangan for tipe data string baris string baris sini alfabet namanya, lalu kurung seperti for sistem data karena sorry ini bukan print dulu tetapi perulangan lagi karena di sini ada
baris dan juga kolom. Jadi untuk perulangan kita buat lagi satu. Sorry, terus huruf sama dengan baris. Ini baru di sini kita print out. Yes. Untuk mengambil apa yang seperti yang petik koma juga. Lalu soal ini dilengkapi dengan sistem print. Print dan petik koma. Dan yang terakhir adalah ini sistem print LN untuk sistem variabel. Tempat dua. Lalu di sini kita mengambil variabelnya. Ya, ini angka yang dilengkapi dengan tiga dua. Seperti itu. Jadi di sini kita coba run dulu supaya di sini kolomnya. Jadi tadi terdapat error ini expected. Saya lupa tadi menuliskan tanda kurung kertas terbuka di kurung kertas tertutupnya. Seperti itu. Nah, coba kita run. Lagi untuk ini yang untuk yang ada soal nomor 4. Lalu ini plus dua dimensi 4 ini single alfabet ini bukan tadi alfabel. Oh, sorry, salah. Nah, coba kita ya.
Ini sudah muncul hasilnya. Sini pertemuan sudah muncul 7, 10, 20, 23. Tapi di sini yang gagal adalah array dulu dimensi alfabetnya. Di sini kita cek kesalahannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menemukan kesalahannya, di mana sebenarnya tidak menggunakan print yang lain tetapi print saja, sehingga angka ini akan ke samping. Dan juga untuk yang keempat, yakni untuk array dua dimensinya juga terus menggunakan print, bukan print. Jadi di situ kesalahan saya, sehingga tadi untuk hurufnya itu dia ke bawah, bukan seperti matriks ke samping. Jadi sekarang sudah kita coba run, ya dia ke samping. Jadi uh, untuk outputnya seperti ini. Nomor 1 ini coba baris 20, kalimat baru deklarasi tipe data string, 4 angka yakni 7, 10, 20, dan 23. Array 2 dimensi alfabet yakni matriks yang di soal tadi, dan untuk list angka di 6, 8, 23, 24, dan juga 16. Seperti itu untuk struktur data. Jadi ini adalah hasil dari uh, praktikum 1 dan atau tugas 1 dari mata kuliah berpraktik struktur data. Jadi nomor 1 deklarasi variabel integer, yang kedua deklarasi variabel string yang pertama kali baru, yang ketiga deklarasi array 1 dimensi 4 angka dan tipe integer, deklarasi array 2 dimensi alfabet tipe data string, dan deklarasi linked list dengan angka berikut ini. Setelah itu di sini kita untuk memverifikasi outputnya atau keluarannya. Di sini kita harus memanggil nama variabel yang tadi kita deklarasikan seperti jumlah baris, yang kedua ada kalimat baru, yang ketiga ada 4 angka, terus yang ketiga, yang keempat ada alfabet, dan yang kelima di sini ada list angka dari list. Seperti itu. Tadi juga sempat mengalami kesalahan karena seharusnya di sini itu hanya menggunakan kata print, bukan print yang seperti itu. Jadi sudah saya benahi untuk kesalahannya. Jadi untuk outputnya menjadi seperti ini. Kalimat baru deklarasi data string. Ini soal juga baris 20 karena tadi saya deklarasikan dengan angka 20. Lalu kalimat baru deklarasi data string 4 angka 7, 10, 20, 23. Terus yang keempat array-nya matriks seperti ini, dan yang terakhir list angka seperti ini. Jadi sekian dari tugas struktur data saya. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan saya ucapkan akhir kata saya ucapkan terima kasih.